kabar dimanapun Anda berada? So YouTuber everywhere, where are you? This is specialist how to make the home of fish flags in Wabula. This Wabula is fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Opini Kino akan menyajikan spesial khusus bagaimana pertemuan dengan kalangan nelayan. Ayo ikuti terus, karena ini penting sekali untuk mengetahui apa kerja nelayan. Ikan tuna yang ada di hadapan mata kita saat ini itu terdapat di wilayah fishing ground, tepatnya 25 mil laut dari pantai Wabula. Kita subscribe dulu supaya lebih mantap, karena mantapnya dengan subscribe ini akan kita saling menunjang. Wow, subscribe. Juta itu. Mohon maaf, Bapak siapa? Bapak namanya siapa, Pak? Nama saya Ahmad, baik. Nah, oleh sebab itu, Bapak kan tadi sudah katakan puluhan juta. Bisa enggak saya tahu realnya dari pengadaan awal hingga akhir sampai ke penjatuhan itu berapa banyak biayanya? Tapi saya mau rincikan dulu. Biaya tali temalinya itu berapa besar, Pak? Kalau talinya itu satu rombong itu minimal 8 juta. Talinya 8 juta. Itu kira-kira berapa gulung itu, Pak? Ya, itu tergantung dari kedalamannya. Kalau di atas minimal 15 bar. Kalau sudah paling di bawah minimal 24 bar. Oke, Bapak beli tali ini atau bantuan pemerintah? Itu bukan bantuan pemerintah, karena kita bergantung juga di Papalele. Pemerintah daerah Kabupaten Buton atau Provinsi Sulawesi Tenggara atau pemerintah pusat, yakni Kementerian Kelautan Perikanan. Taruhlah kita bicara Ibu Susi dulu ya. Sekarang kan sudah berganti, bukan Ibu Susi. Merakit rombong 2 bulan memang bukanlah mudah, melainkan hal yang luar biasa dan maha sulit. Nah, lihatlah salah seorang nelayan yang mengaku bernama Ahmad. Ahmad adalah salah satu nelayan tangguh di wilayah Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari kita saksikan bersama-sama. Dia adalah nelayan tangguh. Itu jadi nelayan? Iya. Oke, Pak, saya mau tanya. Rompong itu per satu rompong, Pak, modalnya itu berapa banyak, Pak? Itu nilainya puluhan juta, Pak. Jangan bilang puluhan juta, berapa nilainya? Menurut Bapak, kira-kira berapa? Semuanya dengan talinya atau? Kalau dengan kabusnya, dengan batunya, dengan bambunya itu sudah minimal 11 juta itu. Mohon maaf, Bapak siapa? Bapak namanya siapa, Pak? Nama saya Ahmad, baik. Nah, oleh sebab itu, Bapak kan tadi sudah katakan puluhan juta.
bisa nggak saya tahu realnya dari pengadaan awal hingga akhir sampai ke penjagoan itu berapa banyak biayanya? Tapi saya mau rincikan dulu. Biaya tali temalinya itu berapa besar, Pak? Kalau talinya itu satu rombong itu minimal 8 juta. Talinya 8 juta. Itu kira-kira berapa gulung itu, Pak? Ya, itu tergantung dari kedalamannya. Kalau di atas minimal 15 bal. Kalau sudah paling di bawah minimal 24 bal. Oke, Bapak beli tali ini atau bantuan pemerintah? Itu bukan bantuan pemerintah, kita bergantung juga di Papalele. Pemerintah daerah Kabupaten Buton atau Provinsi Sulawesi Tenggara atau pemerintah pusat, yakni Kementerian Kelautan Perikanan. Taruhlah kita bicara Ibu Susi dulu ya. Sekarang kan sudah berganti bukan Ibu Susi. Pernah nggak daerah ini dapat bantuan dari pemerintah pusat, Jakarta misalnya, terus Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur, kemudian Kabupaten Buton? Pernah nggak ada bantuan buat Bapak? Kalau untuk saya sendiri Pak, tidak ada. Kalau untuk orang lain, masyarakat lain mungkin ada. Tapi kalau kita sendiri, boleh kata di Papua ini. Kan belum kelas 4 SD sudah jadi nelayan tuna atau masih? Belum, tapi istilahnya sudah bisa di laut dalam itu. Sudah pernah, sudah bisa itu orang main dayung. Oh, masih dayung? Ya, dayung, masih perahu, pun. Oh iya. Berarti Pak Ardian putus sekolah ya? Iya. Tidak melewati SMP, SMA? Ya, SMP tidak. Demikian pula perguruan tinggi Pak ya? Iya. Iya. Bapak melaut sampai kemana saja? Mencari Sampai di Flores. Kalau sama ada yang Bapak ini di Flores. Pulau Kalabahi, pulau apa sana itu? Sampai ke Sempadan Timur itu Pak? Pulau Timur apa di Timur? Belum. Kalau Kelabah itu belum bagian cuma di bagian Flores saja. Oh, Flores. Bapak cari tuna itu sampai satu hari paling banyak berapa ekor? 1 ekor, 2 ekor. Nah, yang paling banyak berapa ekor? 2 ekor ya paling banyak ya. Apa masalahnya sampai kenapa harus hanya sampai 2 ekor saja? Kenapa tidak bisa di atas itu? Misalnya 3, 4. Sekarang ini baru bisa loin, tapi dulu itu kan tidak ada istilah loin, jadi dapat 1 ekor langsung pulang. Oh, langsung pulang. Ya. Takut jangan sampai ikannya hancur. dia ini busuk ya? Oh ya. Bapak di Desa Wabula ini, apakah Bapak sebagai nelayan yang dulu mulai dari zaman dulu, perlukah pemerintah mengadakan cold store? Belum. Nah, maksudnya gini, apakah perlu pemerintah Republik Indonesia dihadirkan cold store di Wabula sini? Perlu nggak? Perlu ya? Kira-kira Bapak punya kalau dikumpul seluruh nelayan di Wabula ini per satu hari itu berapa ton? Kurang tahu juga. Rempong-rempongnya mulai dari batu-batu gunung dan juga gabus yang dibelinya di kota Bau-Bau. Bahkan salah satu wejangan-wejangan yang terus dilakukannya. Jangan lupa dia adalah seorang petarung di laut lepas. Karena itu Ahmad adalah sangat akrab, dipanggil sebagai si Raja Laut. Mari kita saksikan hebatnya dan bagaimana setiap harinya dia mengantongi berton ikan jenis pelagis, yaitu jenis momar hingga baby tuna. Dia adalah seorang nelayan tangguh dan juga petarung dalam. Mari kita saksikan sang Raja Laut mengepakkan sayapnya di laut dalam hingga menghasilkan pundi-pundi ekonomi buat keluarganya. Ayo kita saksikan. Oke, sadar. Ini barusan betul batu mau diangkat dengan videonya. Oke. Iya. Ada dia. Bukan. Langkah? Iya, singgil par singgil. Oh, singgil. Bukan singgil ini senggol. Singgil. Metua masih muda.
Iya. Kalau sudah nyari 100 kamu suruh. Ada lagi tak coba. Kursi basu akan duduk lagi. Betul, doa, tidak. Tembus di sana, jangan tembus. Iya. Aku tadi bawa. Pelan-pelan. Ayo, Sa. Nah, pelan-pelan, turun pelan-pelan. Karena begitu menarik pembahasan kita tentang nelayan ini. Ayo ikuti terus. Karena Anda ikuti, berarti Anda sekaligus dapat memahami bagaimana nelayan menangkap ikan-ikannya di laut dan bagaimana cara membuat rumah ikan di laut. Tidak tahu. Kalau Bapak kira-kira tahunya berapa ton? Tergantung dari keadaan ikan, Pak. Dari tangkapan ikan. Nelayan-nelayan tangguh yang ada di Kecamatan Wabula, Desa Wabula memang bukan lagi nelayan biasa, melainkan mereka adalah nelayan-nelayan petarung dan siap berhadapan dengan kejamnya lautan. Satu hal yang perlu kita ingat, kita semua yang ada di kota besar atau di seluruh negara atau di seluruh kota-kota besar di Indonesia, kita langsung menikmati ikan-ikan segar. Apakah seluruh warga negara Indonesia mau ingin makan ikan segar? Nah, kalau iya, negara harus hadir. Kalau negara harus hadir, maka mana kehadiran negara di desa Wabula? Artinya di desa Wabula yang selama ini menangkap ikan, tentu saja mereka harus menangkap ikan yang segar. Nah, untuk mendapatkan ikan segar, maka sudah selayaknya adanya cold store atau mesin es di wilayah desa Wabula. Untuk itu, selama ini sudah selayaknya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dan pemerintah Republik Indonesia kita subscribe dulu supaya lebih mantap, karena mantapnya dengan subscribe ini akan kita saling menunjang. Wow, subscribe. Bukan main ikan tuna dia mendidih luar biasa. Ayo, siapkan umpan kita, siapkan tali pancing kita. Luar biasa. Cepat, supaya kita lempar umpannya. Yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat itu dibangun di daerah-daerah yang bukan daerah nelayan. Padahal sebagaimana pengakuan para nelayan ini, ada yang menangkap per satu rompong itu hingga 40 ton. Bahkan itu pun berlebihan dari 40 ton. Tangkapan-tangkapan yang mereka lakukan per satu harinya itu rata-rata paling rendah 4 ton. Sehingga dari 4 ton untuk bagaimana mengamankan ikan yang sekarang 4 ton tadi, satu-satunya jawaban adalah mesin es atau cold store. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Karena pemerintah hadir, maka hadirlah dan mensejahterakan nelayan. Selama ini, kalau kita memandang di Korea, di Jepang, di Kanada, nelayan itu bukan masyarakat biasa, tapi mereka adalah masyarakat modern yang bisa memberikan nafkah kepada seluruh keluarganya. Bahkan di sana adalah sudah menjadi masyarakat menengah ekonomi ke atas. Namun di Indonesia lain adanya.
kalau menyebut dirinya bahwa saya pekerjaanku nelayan, maka dia menjadi status strata masyarakat menengah ke bawah atau bahkan miskin papa. Nah, untuk menjawab hal ini tentu saja hadirnya pemerintah di daerah-daerah tangkapan ikan, karena mereka punya ikan bukan hanya dinikmati oleh orang-orang Indonesia, melainkan dikirim ke berbagai negara. Misalnya saja kita menyebut Jepang, Korea, China, dan juga negara-negara pemasok ikan seperti Afrika, juga Amerika Serikat sebagai center economy of international. So ladies and gentlemen, now we like to show it, and then we must thinking about it, and then how the government make the planning. Thank you. Nah, oleh sebab itu, Bapak kan tadi sudah katakan puluhan juta. Bisa nggak saya tahu realnya dari pengadaan awal hingga akhir sampai ke penjatuhan itu berapa banyak biaya? Tapi saya mau rincikan dulu. Biaya tali temalinya itu berapa besar, Pak? Kalau talinya itu satu rombong itu minimal 8 juta. Tali 8 juta. Itu kira-kira berapa gulung itu, Pak? Ya, itu tergantung dari kedalamannya. Kalau di atas minimal 15 bar. Kalau seperti bawah itu minimal 24 bar. Oke, Bapak beli tali ini atau bantuan pemerintah? Itu bukan bantuan pemerintah, kita bergantung juga di Papalele. Pemerintah daerah Kabupaten Buton atau Provinsi Sulawesi Tenggara atau pemerintah pusat, yakni Kementerian Kelautan Perikanan. Taruhlah kita bicara Ibu Susi dulu ya. Sekarang kan sudah berganti bukan Ibu Susi. Pernah nggak daerah ini dapat bantuan dari pemerintah pusat, Jakarta misalnya, terus Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur, kemudian Kabupaten Buton? Pernah nggak ada bantuan buat Bapak? Kalau untuk kuasa sendiri Pak, nggak ada. Kalau untuk orang lain, masyarakat lain, ada. Tapi kalau kita sendiri, boleh kata 5 bulan ini nelayan profesional dan pernah disatukan oleh bantuan pemerintah. Oke. Memang bantuan pemerintah ada, cuman itu orangnya juga yang dapat. Salah sasarannya. Tapi di situ bisa dapat. Maksudnya diberikan bukan pada nelayan. Bukan nelayan, memang ditujukan untuk nelayan, tapi tidak dapat memang betul-betul nelayannya. Oh, begitu. Artinya bisa dikatakan ini mungkin karena adanya kolusi. Iya. Oke. Oke, kalau begitu begini, saya mau satu hal yang harus saya tanyakan karena ini paling penting. Kalau adanya Dinas Perikanan di Kabupaten Buton, Dinas Perikanan di provinsi, dan lahirnya Kementerian Kelautan Perikanan, kan di zaman Pak Harto itu tidak pernah ada Kementerian Kelautan Perikanan dan tidak pernah bicara laut. Bagaimana dampak dari Kementerian Kelautan Perikanan yang pada akhirnya muncul sampai ke daerah, yaitu Dinas Perikanan? Menurut Pak Ahmad seperti apa? Apakah ikan tuna sirip biru atau sirip kuning? Dan kalau saja ikan yang ditarik oleh Roni ini tuna ikan sirip biru, maka otomatis Roni akan menjadi miliarder. Wow. Kita tahu harga tuna saat ini di wilayah Pulau Buton hanya dihargai dengan 65.000 saja. Tetapi ikan tuna sirip biru bisa jutaan. Bahkan PT Triko atau PT perusahaan industri perikanan yang ada di Donggala, Pasar Wajo itu menyebutkan bahwa jika ada nelayan yang bisa menarik ikan tuna sirip biru, maka hadiahnya satu mobil, sebiji mobil. Memang kalau kita lihat di pasaran internasional ikan tuna harganya miliaran per satu ekor. Wow, sudah mendekat. Ayo tarik terus. Wow, sana dia besarnya. Wow, besar sekali ikannya. Ikannya memang besar, pantas saja ternyata ikan itu kalau kita lihat tuna sirip kuning. Wow. Semoga Roni tarik ikan tuna sirip biru. Mari kita saksikan. Mari kita doakan. Semoga tuna ini bukanlah tuna kecil,
Lihat saja Roni, sesekali dinaik dia tarik. Dia tarik, tapi ikan itu pun juga ikut menarik. Pokoknya ikan tuna ini tidak mau turun, tidak mau naik ke atas. Dia melawan. Dia melawan. Tapi Roni tidak mau tahu. Dia tarik terus, hanya dia jaga jangan sampai mata kailnya atau hooknya atau dia putus. Inilah yang dijaga oleh Roni. Memang melelahkan kalau menarik ikan tuna seperti ini. Melelahkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Roni, tarikan ikan tuna yang saat ini jadi strike-nya itu sudah jelang kurang lebih 45 menit. Sebagaimana biasanya tuna besar seperti ini, Roni menariknya hingga 1 jam atau lebih 2 jam. Tapi ketika sudah 2 jam, tentu tunanya. Tapi jangan lupa subscribe dulu, subscribe supaya kita makin kuat dan makin menyajikan, semakin semangat kita sajikan media ini, karena media ini spesialis pancing tuna juga. Yang kita pancing adalah monster tuna. Wow, monster tuna yang ada di wilayah Laut Wabula yang jaraknya dari bibir pantai kurang lebih 25 mil hingga 27 mil ini. Tentu tidak semua nelayan bisa sampai ke sini karena Pulau Buton tercatat hilang-hilang, bahkan tidak kelihatan. Tetapi para nelayan mereka sudah tahu jikalau mereka pulang dengan menunjukkan arah kompas kemana arah kompas, mereka tahu di mana daratan Buton. Itulah kehebatan para nelayan. Ayo terus kita saksikan. Wow, berat. Ayo kita tarik terus. Tarik. Ayo kita gantian. Apa perlu gantian? Oh, cukup ya. Memang nelayan sudah terbiasa. Saat ini singkat kisah sudah ditarik kurang lebih 1 jam 20 menit. Tapi ikannya terus melawan. Ini menunjukkan bahwa ikan yang ada di bawah ini, ikan yang sedang ditarik oleh Roni bersama sahabat-sahabatnya ini besar ikannya. Sudah pasti ikannya di atas 100 kg. Tapi kita belum tahu ikan yang ditarik ini apakah ikan tuna sirip biru atau sirip kuning. Dan kalau saja ikan yang ditarik oleh Roni ini tuna ikan sirip biru, maka otomatis Roni akan menjadi miliarder. Wow, kita tahu harga tuna saat ini di wilayah Pulau Buton hanya dihargai dengan 65.000 saja. Tetapi ikan tuna sirip biru bisa jutaan. Bahkan PT Triko atau PT perusahaan industri perikanan yang ada di Donggala, Pasar Wajo itu menyebutkan bahwa jika ada nelayan yang bisa menarik ikan tuna sirip biru, maka hadiahnya 1 mobil, sebiji mobil. Memang kalau kita lihat di pasaran internasional ikan tuna harganya miliaran per 1 ekor. Wow, sudah mendekat. Ayo tarik terus. Wow, sana dia besarnya. Wow, besar sekali ikannya. Ikannya memang besar, pantas saja ternyata ikan itu kalau kita lihat tuna sirip kuning. Wow. Oh, rekan Roni juga, bukan hanya Roni saja yang menarik, tapi rekannya juga. Rekan Roni juga menarik ikan tuna sirip kuning. Malah ini yang lebih besar. Bukan main. Ayo tarik terus sobat. Tarik terus sobat. Wih, besar. Ayo tarik terus. Semoga dua-duanya bisa ditarik. Luar biasa. Naikkan dia, Ron. Wow, besar sekali memang.
Wih, besar sekali. Besar sekali. Wow. Wow, kayak kupu-kupu ya. Ini butterfly. Biasa bilang orang tuna butterfly. Besar ini. 100 berapa kilo kira-kira ini? 135-an ya. Wah, berat begitu ya, Ron? Bukan main. Apa perlu dibantu? Perlu ya? Oh, rupanya harus dikasih kait di siripnya, kemudian diputar, diguling begitu. Luar biasa. Tuna ini begitu besar. Wow. Apakah dia masih hidup ini, Ron? Ya? Wow. So ladies and gentlemen, if you want to know how the fishery make the home for rounding of fish pelagis, this one Mr. Ahmad is very diligent how to make it, and then please show it. Thank you very much for all of you. Ahmad is special fishery in Wabula. Yang penting, kalau adanya dinas perikanan di Kabupaten Buton, dinas perikanan di provinsi, dan lahirnya Kementerian Kelautan Perikanan, kan di zaman Pak Harto itu tidak pernah ada Kementerian Kelautan Perikanan dan tidak pernah bicara laut. Bagaimana dampak dari Kementerian Kelautan Perikanan yang pada akhirnya muncul sampai ke daerah, yaitu Dinas Perikanan? Menurut Pak Ahmad seperti apa? Ya kan dulu di zaman Soeharto belum pernah ada Menteri Kelautan Perikanan yang membidangi perikanan. Setelah zaman reformasi pecah, maka adalah Kementerian Kelautan Perikanan dan kemudian Dinas Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten. Bagaimana sebetulnya dampaknya? Apakah ada efeknya positif atau negatif, Pak? Positif ya? Oke, kalau itu positif, maka saya mau bilang, berapa banyak nelayan di wilayah Wabula ini, Pak? Itu nelayan untuk laut biru atau sudah dengan daratan? Iya, laut biru. Kalau laut biru ke laut dalam itu namanya nelayan pelagis, Pak. Nelayan pelagis. Tapi kalau dari laut biru masuk ke pesisir pantai itu nelayan tradisional. Ya. Nelayan pelagis itu adalah ikan layang, ikan melayang-layang. Kalau di sini, kalau di Wabula ini khusus Wabula, kalau untuk nelayan di luar minimal 20 orang lebih. Yang bisa melakukan 20 orang nelayan. Tapi yang saya mau tahu, berapa banyak tangkapannya per semalam? Ya
tergantung dari penghasilan. Yang paling banyak Bapak berapa dapat sampai berapa pot? Kalau memang ikan betul dia naik bagus, musimnya juga bagus, itu minimal bisa 7 ton. 7 ton satu malam. Iya. Baru Bapak sendiri? Ya saya pernah saya dapat itu. Baru Bapak sendiri. Berarti kan kali 20, taruhlah itu berarti 140 ton ya? Baik. Oke. Oleh sebab itu saya mau tanya, Bapak setuju nggak kalau saya menghimbau pemerintah atau masyarakat Buton dan Sulawesi Tenggara untuk mengadakan cold store di Wabula? Wabula itu ditempatkan cold store. Bapak setuju nggak? Oke, kalau Bapak setuju, maka ini saya kabarkan, wahai pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Buton maupun Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia, permintaan masyarakat Wabula yaitu kalangan perikanan menghendaki adanya cold store di daerah ini. Selain itu, Bapak butuhkan nggak kanal yang keluar dari sini, terus kemudian dia keluar ke luar sana untuk adakan penggalian atau penggerukan? Bapak setuju nggak, Pak Ahmad? Itu Pak, yang paling penting sudah itu, karena di Wabula ini kan nelayan masyarakat memang Wabula mau ingin melaut terus satu hari, tapi cuman kendalanya ini kan meti terbatas. Kita turun saja, umpamakan kita turun meti setengah 4 atau jam 12 malam, maka tetap sebelum itu kita sudah keluar. Pulangnya juga kita mau tunggu sore, tapi kalau macam hari begini kan meti kering. Artinya kanal ini sangat-sangat dibutuhkan ya? Ya sangat-sangat penting. Oke. Otomatis kalau ini kanal Pak, berarti kan dia harus satu paket Pak. Kanal itu tidak cukup kalau tidak punya benteng. Maksudnya pemecah ombak di bawah ya. Oke, yang perlu saya mau tanya, berapa luasnya area tambatan yang setelah dibuka kanal dari laut biru atau bibir tebing laut biru, kira-kira Bapak butuhkan berapa besar lebarnya? Apa meter lebar? Kedalaman berapa kira-kira? 2 meter ya? Oh, berarti seukuran bodi Bapak yang seperti ini ya? Oh ya. Iya, baik. Nah, oleh sebab itu Pak, terima kasih. Saya channel Butuni Televisi Indonesia melaporkan. Ladies and gentlemen, I would like to say to all of you, I just make the interview with the fishery in Wabula, the capital of Buton and then the province of South Sulawesi, Indonesia. So, ladies and gentlemen, I would like to tell all of you, this is the very important case, and then I would like to say to all of you, and then all of the government of Indonesia must be help the fishery in Wabula. Wabula is the first, and then very near the fishing ground of Wabula. Thank you very much for all of you. Thank you. akan mencoba